strategi. Jadi di sini saya dan teman-teman saya Hanum, Nida dan Caya sedang ada di kedai gula Jawa. Bye. See you di wawancara kita. Ya. This ain't the first time I've been hostage to these tears. I can't believe I'm finally moving through my fears. Baik, perkenalkan saya Virial Adawijaya, bisa dipanggil Virial aja kan? Virial. Iya, Virial. Oke. Next. Saya Baca. Caca, ya. Saya Nida Farhani, bisa dipanggil Nida aja. Nida, Caca, Virial. Iya, Virial. Virial. Oke. Saya Hanum. Hanum. Oke. Rizky Utomo, Sarjana Hukum. Kan kalau nggak salah waktu itu katanya Pak Ricci sempat udah ada kafenya, tapi di tempat lain, terus baru rebranding sama pindah ke sini ke Tawang. Itu gimana ceritanya? Ceritanya, jadi awal mula ceritanya rebranding itu memang dari kedai yang lama. Kedai yang lama itu dengan nama penjual kopi. Dan untuk ini apa namanya, pemiliknya itu namanya Ari, yang dimana Ari dulu adalah mantan Ari. Ari itu sebelumnya itu mantan anak buah saya di kantor yang lama. Itu kemudian itu dimulai dari tahun 2021 ya. Itu berjalan sendiri sampai 2025 lah. 25. Jadi kurang lebih 4 tahun. Nah, sedangkan terus akhirnya dari jadi rebranding penjual kopi ke Gula Jawa, dari obrolan kita punya mimpi yang sama, ya, dimana untuk mengembangkan dan memperkuat terus lagi untuk membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang lain. Makanya dari itu saya cuma bisa bilang satu usaha seperti kita mengendalikan sebuah pesawat, yang dimana sesuatu yang besar itu tidak bisa dijalankan sendiri, tapi harus kita mempunyai tim, yang dimana tim satu dengan tim yang lain, divisi satu dengan divisi yang lain itu saling terikat untuk menjalankan dan sampai satu tujuan. Itu jadilah Gula Jawa. Pendirinya berarti Mas Ari pasti kalau memang pendiri ya, kalau memang pendiri mungkin Ari ya. Jadi yang lain tim support, terus nanti investor juga support. Terus kalau untuk ide-ide dan semuanya mulai bangunan ya kita pikirkan memang founder awalnya memang dari Ari tadi, karena punya sudah jalan ya, sudah jalan, tapi memang hanya dengan skala kecil ya, kemudian kita ngobrol-ngobrol untuk mengembangkan dari kapasitas yang kecil menjadi medium dan kemudian menjadi besar. Untuk foundernya ya ada saya, ya ada Anda, secara investasinya ya 3 orang tadi. Terus kalau soal ini Pak, perkembangan bisnisnya, kan ini sebenarnya baru banget ya. Ya. Tapi kayak apakah udah kelihatan perkembangan yang signifikan atau ada beberapa kendala? Kalau untuk saat ini saya belum ke pengembangan ya, karena saya pertama tujuan dulu, sampai tujuan enggak. Analoginya gini, kita berlima ini, Virial, Caca, Hanum, sama tadi Nida. Kita naik kendaraan. Nah, tujuannya kemana dulu? Surabaya. Oke, tujuannya dulu ke Surabaya. Nah, setelah kita sampai Surabaya, baru kita mau kemana nih? Nah, mau ke TPK, mau kemana kah? Nah, seperti itu. Jadi kita pertama kita sampai tujuan dulu nih, ke apa namanya, full statementnya dulu sampai tujuannya di Surabaya dulu. Nah, itu tujuan besarnya. Tapi kita pantau per daily-nya selama perjalanan, plan-plannya apa aja. Nah, selama plan daily untuk syarat target omset, kita alhamdulillah untuk per daily-nya juga
125% sampai 135% value-nya. Jadi kalau untuk achievement itu sudah out target dan lebih target. Nah, lalu fokus sama pengembangan. Kalau pertanyaan pengembangan, gimana arahnya kemana dulu? Nah, gitu. Itu saja. Oke. Berarti kalau ngomongin kelancaran bisnis dari target penjualan itu udah tercapai ya Pak? Alhamdulillah untuk daily target daily-nya sudah tercapai dan untuk weekly tertentu hari-hari tertentu memang agak low. Terus kan kita monitoringnya itu nggak sekedar monthly, weekly sama daily, tapi juga hourly. Jadi misalkan dari kita kan openingnya jam 10 sampai jam 12 malam. Nah, itu jam 10 sampai jam si pertama sampai jam 5 kita pantau nih perkembangannya. Nah, terus kita buat program di antara jam 10 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 3 kita masih akan buat program di situ. Nah, tapi sebelum ke arah sana, sebelum minggu lalu bulan pertama, saya menyiapkan mesin dulu saja. Jadi jangan sampai saya sudah bikin program awal tertentu yang dimana program itu harapannya untuk visit ya kan, visit customer. Nah, di dalam visitnya sudah tercapai, jangan sampai tim operasionalnya itu keteteran. Nah, jadi saya selama itu sebelakangan itu saya mempersiapkan mesinnya dulu untuk kita siap untuk masuk di kualitasan balap. Kalau sudah masuk di dalam balap siap, ya sudah mesinnya saya keluarkan. Tuh. Oke. Terus oh iya, di sekitar saya juga banyak kafe ya. Ya, Ada kesulitan tertentu nggak kayak kesulitan di marketing atau apa? saya rasa sih nggak ada kesulitan yang berarti ya saya, karena memang kompetitor itu adalah pendewasaan, khususnya saya, pendewasaan kita untuk bisa menjadi bagian dari bisnis SMB itu sendiri. Makanya kayak saya di sini memang ada depan itu dari terus saya ada beberapa kafe-kafe di situ. Saya rasa saya sudah memberikan warna baru di perkopian ya, karena dari beberapa perkopian yang ada di sekitar sini itu beda-beda segmennya gitu, beda-beda segmennya, mulai dari pricing, vibes dan lain-lain itu tidak bisa dikatakan sama. Jadi kita bersaing sehat dengan cara kita masing-masing. Itu tergantung dari selera konsumennya itu, calon konsumennya sendiri. Berarti untuk di kafe ini kan pasti ada strukturnya ya Pak? Struktur. Pemimpinnya siapa? Keorganisasian, Ya, oke. Nah, ini sistemnya gimana Pak, struktur organisasinya sih? Dari awal saya sudah membuat bisnis plan, dan itu sudah jelas nanti struktur keorganisasian itu seperti apa. Sebenarnya ada tabelnya itu di laptopnya masih bawa diambil. Ya, jadi bagian samping Saya sambil itu minum ya? investor. Saya bisa gambarkan. Investor, kemudian di sini ada manajer, di bawahnya ini ada supervisor ini garis gini, ada finance, ada R&D, kitchen, bar dan sebagainya di sini. Nah, seperti itu. Nah, khususnya untuk di manajer sendiri ini saya wakilkan sama Ari Wiranto. Sebenarnya saya di sini itu secara job desk itu di marketing strategi. Nah, gitu. Cuman karena untuk supaya kegiatan ini berhasil dengan cepat dan on target kayak tempo, saya mengambil alih sementara di manajer gitu, karena sini kalau mengisi ya saya harus langsung sektor isi aja dulu, tapi secara koordinasi yang di saat ini
manajernya dipimpin sama si Ari, terus di finance sama accounting HRD itu dipegang sama si Angga gitu. Finance, accounting sama HRD HRD. itu dipegang sama si Angga. Kalau saya memang lebih ke marketing karena saya memang lama di dunia marketing, jadi saya dekat sama teman-teman markom dan sebagainya. Saya kemarin saya kita sama Caca ya, saya di sini juga ada tim markom, sudah saya delegasikan, terus ada apa tim finance juga ada, satu ya beberapa tim yang lain di luar kayak apa namanya kemarin saya proses pembangunan desain itu juga saya ada tim konstruksi sendiri juga saya delegasikan. Makanya itu kembali lagi sebuah getaran yang besar nggak bisa dijalankan sendiri. Ada secara struktural ini teksturnya ada. Investornya tadi siapa aja? Ada Mari, Kakaknya Angga ya sama Andra. Nah yang ini mayoritas sekitar 80%. Ini 10 ini 20. Jumlah staffnya berapa? Staff ya, staff 9, eksekutif 9, 3 di bar, 3 di kasir, 3 di kitchen. Terus untuk yang mengelola di sini untuk operasionalnya itu ada 3 orang, Angga, Ari, sama saya. Gitu. Jadi mereka bertindak sebagai investor juga sebagai bertindak operasional juga. Berarti mau masukin buat manajernya itu berarti sesuai divisi-divisi itu ya Pak? Kayak tadi yang misalnya Pak Angga megangnya HRD, Finance, Ya, bapaknya marketing, ya, betul. sama SDM. Iya, tata kelola SDM juga sebenarnya gini. Untuk saat ini kan memang jadi ini masih tentatif ya, baca ya, Ferial ya. Kalau nanti kedepannya itu kita akan ya sesuai kerja itu seperti itu. Cuman karena ada yang masih apa namanya terikat dengan perusahaan yang lain. Kayak ini kan angka sudah kurang lebih 2 minggu ini jarang kesini, belum kesini karena ada para project di Lamongan dan Denpasar. Jadi saya take over nih, saya take over kitchen, saya take over HRD tadi interview, saya take over accounting untuk kasir sama finance operasional juga gitu. Di marketing itu kalau nggak salah sama Kak Diajeng juga. Iya aja. Berarti ada yang pegang medsos sendiri. Iya itu yang tadi saya bilang tim markom. Iya. Kemarin saya ketemu sama si Ajeng, bukan si Ajeng ya, yang Ajeng. Ajeng ya. Itu bantuin saya bikin sosial digital ya, marketing. Saya suruh bantuin mereka bikin layout dan sebagainya untuk dipresentasikan ke saya pengennya apa-apa, udah klik, udah tinggal jalan. Itu. Buat di sini kan banyak ya Pak yang dijual gitu. Ya. Nah mungkin Bapak bisa ceritain buat minuman dan makanan favorit atau unggulan di kafe ini tuh apa? Saya sebenarnya nggak pengen di sini ada satu unggulan signature karena saya pengen Pulau Jawa ini memang dikenal untuk semua menu yang kita sediakan untuk calon konsumen. Tapi untuk testimoni dari konsumen yang sudah di sini yang kelihatan itu kan saya lihat dari baik penjualan ya, data penjualan itu kalau kopi, based on kopi itu ada kopi gurih ya, betul, kopi gurih, terus kopi amel, terus non kopinya itu legiti kalau kita bicara data, sama
strawberry tea. Terus kalau untuk main course-nya, menu utamanya makanan itu ayam daun jeruk sama ayam berisre. Nasi goreng hijau. Nasi goreng hijau. Untuk snacksnya, Ayam jongseng. ya snacksnya itu di donat sama mix platter. Oh iya Pak, kenapa Yap. namanya kafe kedai gula Jawa? Ada filosofi tertentu atau Kalau kayak filosofi enggak, itu spontan aja karena mungkin berawal dari dulu brown sugar ya kan, itu kan gula batok ya kalau orang Iya, Jawa ya, iya. gula Jawa. Terus ada yang saya kemarin bikin apa namanya guyon sama teman-teman ya, gula Jawa tempatnya mas Jawa berkumpul gitu ya. Karena kebanyakan di sini 80% ya mas Jawa yang berkumpul itu ya, target kita di situ ya, mungkin anak-anak nugas atau anak-anak kampus gitu kan, sebagian besar cowok di situ. Nggak ada filosofi yang spesifik gitu, nggak ada. kalau buat target pasarnya sendiri gimana Pak? Apa ada spesifik buat orang agak dewasa atau buat mahasiswa? Ada dong, itu bagian dari business plan. Targetnya itu sebenarnya targetnya itu sempat jadi perdebatan dari awal kita bikin proposal itu, karena dari awal kan untuk konseptornya itu kan Ari kan ya, itu foundernya ya. Ari dari selama dia bikin dan berjalan itu memang targetnya ke Gen Z, anak-anak muda. Kalau bisa bikin klasifikasi range usia ya, usia dari maksimal sampai 25 itu kebanyakan. Terus saya pengen di luar itu, jadi porsinya 70% itu di bawah usia 35 tahun atau 30 lah, di bawah 30. Nah sisanya itu 30% itu di atas 30 tahun. Karena apa? Kalau saya lihat sepanjang jalan ini, targetnya itu di bawah usia 30 tahun. Let's say Mary lah. Terus saya di kopi-kopi ini di dalam pasar samaan, dan di sana ada suara dan masih banyak lagi. Itu kan targetnya di usia kalian, ya kan? Nah itu, di situ kan bukan berarti jelek juga, tuh. Tapi harus kita antisipasi resiko yang akan timbul, ya kan? Pertama, daya beli, ya kan? Saya ini tidak mengecilkan daya beli untuk teman-teman mahasiswa, tapi ya nama juga kan dapat kirim dari orang tua yang di luar ya kan, yang mungkin dari mana asalnya? Surabaya. Asal Depok. Sidoarjo Ini Malang kan ya. Kalau Malang mah enak ya kan. Ya kan, Malang mah enak. Habis tinggal makan di rumah ya kan. Benar-benar. Yang jauh-jauh pengarahan kiriman tiap bulannya kan harus ngitung nih, harus manajemen keuangan juga kan. Gimana caranya itu bisa versi kopi dan juga segala sebagainya bisa tercukupi. Nah, saya pertama melihat minusnya di Gen Z, misalkan kita 100% Gen Z, daya belinya kurang, closing rate-nya kurang. Nah, akhirnya saya masuk di 30%, saya masukkan di usia di atas 30 tahun, yang notabene 30 tahun sudah bekerja, ya kan, sudah punya komunitas pekerja, terus yang ketiga sudah berkeluarga, ya kan. Nah, di mana segmen itu daya beli atau closing rate-nya itu tinggi, ya kan. Lalu dia ngopi nih, sama keluarga, pasangan suami istri, ada anak satu, dan sebagainya di dalam. Kenapa itu vibe-nya seperti itu? Ya memang saya ciptakan supaya
merasakan bumi, merasakan di rumah sendiri. Nah, kenapa non smoking? Nah, kebanyakan di situ memang saya targetkan di situ orang yang berkeluarga, ada anak kecil, ya kan, ada orang tua yang mungkin menghindari asap rokok. Di situ ada tersedia. Terus ada juga VIP room. VIP room itu masih on progress. Tinggal meja kursinya aja. Itu memang saya sediakan untuk teman-teman dari korporasi, misalkan mau bikin meeting dan lain sebagainya. Itu kemudian ada di semi outdoor di sini. Semi outdoor ini saya targetkan untuk teman-teman yang mungkin pengen di dalam ruangan tapi bisa merokok. Kadang-kadang teman-teman yang co-working. Nah, tertentu di situ ada yang main laptop di situ, ya kan? Di situ ada main laptop, ya kan? Nah, itu memang sudah on target. Nah, seperti itu. Terus yang di area outdoor sini, saya butuh area outdoor. Banyak kan teman-teman yang memang teman Gensi yang sambil main kartu apa sekedar nongkrong, ini saya sediakan seperti itu. Nanti di VIP room jadi ada proyektor, Pak? Kemungkinan jadi memang targetnya ke arah sana itu ada, dan itu kapasitasnya 16 sampai 18 orang. Jadi total kemarin hitung-hitungan full semuanya dalam satu sesi itu 137 apa 135 di atas 130 pokoknya totalnya, total pengunjung. Cara memasarkan berarti lewat bacang gitu juga ya, kalau Saya berusaha masuk ke dalam era digital. Jadi memang untuk pemasaran itu kemarin saya 80% itu ke sosial media. Terus saya yang belum jalan itu adalah penawaran ke korporasi yang mungkin mau meeting di sini, itu saya harus flyering, ya kan, flyering. Terus mungkin juga Movex, moving exhibition, mungkin ada acara di kampus kalian, ada acara musik, saya bikin tenda di sana. Kemarin saya diundang anak saya, proposal dari Monoke, UM ya, UM kan kalian ya. Oh, UB, sorry ya, UB, UM. Dan anak saya jadi panitia di Monoke Basket itu. Saya diminta proposal untuk ini ya, sponsorship ya. Saya pikir itu, tak bilang sama anak saya belum siap karena saya harus mempersiapkan tim baru untuk yang tim event. Nah, itu mungkin salah satu cara pemasaran yang di luar digital, itu satu. Yang kedua, kemarin ada teman-teman Tempo ke sini, Tempo, GF nawarin. iya Tempo Fair itu bikin tiket box acara berhadiah itu, yaitu salah satu benefit juga, dimana kita partner itu mereka bikin iklan di sosial medianya, radio Avara kalau salah, apa Tijar ya, beberapa lebih itu, supaya ada tiket box tersedia itu juga dapat MOU sih nggak ada, cuman kemarin sama Ajang itu memang sudah dibantu KOL-nya, kan? Dari situ akhirnya mengundang secara natural ya, kayak kemarin datang Adasa, terus Majiwa, terus Biko Kuliner atau apa gitu. Itu saya nggak berpartner, mereka datang sendiri. Berarti mereka tetap beli seperti biasa.
Iya, seperti konsumen pada umumnya. Cuman izin untuk konten aja ya Pak. Berarti yang barter cuma sama OVTV kemarin Pak? Kan kalau Banyak yang itu sih, enggak di banyak. banyak. Pokoknya undangan dari Ajeng ya kita pakai barter, fee barter. Kan ada list dari Ajeng, siapa-siapa aja itu yang barter untuk KOL-nya. Ya kita sesuai list itu. Di luar itu ya nggak kita terima. Dan berhenti di sini saja. Kalau memang semua jalan dimudahkan dan dilancarkan, ini adalah sebenarnya mini project ya, itu hal yang besarnya. Target di tahun depan kita mungkin membentuk sebuah korporasi yang lebih akuntabel, proporsional juga, dan bermanajemen dengan baik, dan saya akan membuka seperti ini lagi juga. Cabang. Terus antara cabang atau bagian dari kita juga. Pokoknya targetnya nanti kita bikin sebuah badan hukum, entah itu CV atau PT, yang di bawahnya nanti produknya ada Pulau Jawa, ada PT apa, mungkin ada PT apa, mungkin seperti itu. Karena dari sistem manajemen SDM kita untuk teman-teman di sini itu sudah saya buatkan PKWT. Kalau PKWT di sini, PKWT itu adalah perjanjian kontrak waktu tertentu. Jadi masing-masing teman di sini juga sudah saya ikat kontrak kerja. Ya dimana sebelum saya menjalankan sebuah bisnis, saya harus bisa menjamin hak mereka dan kewajiban. Dan itu pula saya melakukan haknya apa, kewajibannya apa. Haknya saya adalah mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dari operasional itu tadi, dan kewajiban saya memberikan benefit dari gaji dan lain sebagainya. Nah, di kontrak itu selain gaji pokok juga terdapat tunjangan-tunjangan yang lain, seperti halnya tunjangan makan, operasi, dan sebagainya. Kemudian yang mungkin yang belum dimiliki setelah UMKM, ya mungkin saya nggak tahu, itu akan memberikan tunjangan hari raya, yaitu mungkin itu juga sudah saya siapkan. Dan untuk level staff yang baru join itu kita sebut karyawan training, itu kontrak kerjanya 3 bulan. Terus setelah itu dia melakukan stay. Apa kalau udah 6 bulan kerja sebagai karyawan non trainee berarti betul, sampai seperti itu ya. Kemudian nanti banyak hal, mulai dari pajak ya belum tak urus, karena kedepannya itu saya pengen memberikan tunjangan kesehatan juga, BPJS, ya kan. Karena apa, teman-teman di sini yang saya bisa backup adalah kesehatan mereka. Kalau makan itu masih bisa, kan kesehatan itu yang nggak tahu dari mana. Ya, itu juga hak mereka, itu masih bisa. Kalau menurut Bapak, apa sih yang membuat pelangganku mau datang ke sini lagi? Ya saya tanya ke kalian, kira-kira apa nih yang membuat kalian bisa akan banyak datang ke sini lagi? Nah, atau teman-teman ini Pak, tempatnya Yes. enak. Terus kan ya outdoor kan biasanya ini ya nggak ada Colokan. Colokan ya. Di sini banyak. Ya itu sudah terjawab. Wah,
Ya kalau ditanyakan apa yang membuat mereka bisa balik ke sini lagi, kalau dari saya ya, mungkin makanan, karena ada beberapa orang di sini yang usia di atas 30 tahun di sini sekitar makan kebetulan ada. Terus anak sekolah kemarin 2 orang masih sama pulang jam 6 kemarin pagi gitu. Tanya ke kasih buru-buru, cuman makan terus pulang. Mungkin dari makanan, ya kan? Mungkin kalau yang berapa di sini, karena kita ukur juga spacing per table-nya juga kan nggak kayak saut-sautan, ya. Jadi nyaman. Ya mungkin itu salah satunya. Ya banyak lagi sih. Ya tergantung testimoni dari masing-masing konsumen apa yang akan dicari. Mungkin privacy, ini di sana ada yang bisa lihat. Waduh, privasi kayaknya nggak bisa noleh ini. Ya nggak tahu. Ya masing-masing punya harapannya sendiri kenapa mereka ngopi di sini. Iya. Kalau tantangan Bapak sendiri buat ngebuka kedai kopi itu apa? Tantangannya itu sebenarnya apa nih? Harus diklasifikasikan dulu eksternal, internal. Yang paling ini Yang paling Dua-duanya. Berpengaruh. Iya. Berpengaruh sebenarnya itu tantangan terbesar lebih ke faktor internal. Bagaimana kita membuat tim yang solid, tim yang kuat, dan tim yang siap. Ya. Karena saya beberapa kali interview itu memang saya kasih tool bahasanya kalau sudah ada di sini jangan cover, jangan insecure, jangan ya intinya kita di sini selama di dalam masker itu profesionalisme kerja. Misalkan ada chaos apa itu lumrah, tapi sebisa mungkin jangan menggunakan hati dalam pekerjaan gitu. Karena semua bersifat organisasian untuk menjalankan sebuah usaha atau kita mencapai sebuah tujuan gitu. Jadi kalau ditanya tantangan terbesarnya adalah membangun sebuah tim yang ada, yang ya ekosistem yang baik aja untuk di Pulau Jawa ini. Karena salah satunya saya di sini, kenapa saya dari pagi sampai malam di sini, saya ini memposisikan seorang leader yang memang tidak sekedar memberikan direction, tapi juga memberikan contoh tauladan untuk teman-teman staff. Bagaimana seorang leader itu nggak sekedar direct aja, tapi bisa memberikan contoh seperti itu. Dan juga saya memberikan contoh yang sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi mungkin banyak leader yang berbicara ilmiah supaya biar dilihat pintar. Iya, banyak. Kalau di sini saya menyesuaikan dengan background mereka. Misalkan nih, ini kan saya ada beberapa tim. Kenapa saya pilih beberapa tim ini dari background berbeda. Ada yang dari akademisi, ada ada yang memang nggak sekolah, sudah tamat sekolah dan nggak kuliah ada, kan ada yang masih sekolah ada. Saya berbicara sama akademisi, dia berbeda dengan anak yang lain. Nah itu, jadi mungkin saya berbicara sama akademisi ya saya bicara ilmiah, ini Inggris kadang-kadang ya which is mungkin karena Depok ya. Mungkin yang lainnya memang di spek dia masih bersekolah iya, yang mungkin nggak kerja nggak studi juga saya menyesuaikan dengan kepada yang bisa diterima mereka biar masuk kan koneksinya gitu. Mungkin Kalau dari eksternalnya Pak? Itu apa eksternalnya mungkin lebih saya itu harus melakukan inovasi
ya, karena untuk di marketing itu saya harus inovatif, adaptif, responsif ya. Kayak kemarin pada waktu grand opening itu ada beberapa komentar-komentar negatif yang menurunkan reviewnya dari 4,9 dari 4,7. Saya nggak gentar karena dari situ adalah penilaian objektif supaya apa, kita bisa respon untuk to do something-nya, gitu. To do something-nya, perbaikan. Terus supaya kita tidak berada di comfort zone. Kalau di comfort zone sesungguhnya itu adalah waktu tanpa kita sadari kalau kita ada kesalahan dan kekurangan yang harus kita perbaiki, saya tenggelam dengan mudah seperti itu. Ya, kalau dari masalah eksternal ya tetap kompetitor serupa mungkin. Nah, X-nya apa, saya ya harus melakukan inovasi untuk melakukan sebuah perubahan yang dimana itu bisa membuka market lagi. Kalau di sini kan minuman unggulannya kan ada kopi ya Pak. Nah buat biji kopi maupun susunya gitu ada satu supplier gitu atau gimana? Beda-beda ya. Kalau memang kopi memang bisnisnya vendor kopi, memang kopi lokal dari roster lokal. Ya kembali lagi untuk segala kebutuhan supplies untuk di dapur dan di bar itu memang saya vendor, saya mineral pun juga saya vendor, saya kerjasama sama sebuah vendor dan yang lain juga. Jadi saya nggak mau wasting time untuk belanja. Selain itu saya pengen yaitu tadi vendor yang masuk kita memposisikan jangan sebagai end user tapi B2B, bisnis to bisnis, yang mana bisnis mereka berkembang ya kita harus bisa berkembang dengan adanya mereka juga. Nextnya kayak dari air mineral kita sudah sounding, kita kebutuhan untuk beberapa alat showcase dan lain sebagainya. Berarti vendornya beda-beda ya Pak? Ya beda-beda dong. Kalau di bar ya sendiri, sirupnya sendiri, karena beberapa sirup itu ada yang flavor yang A itu lebih cenderung ke brand beda, supaya beda, satunya sebelumnya beda gitu. Sejauh ini pernah ganti vendor nggak pakai untuk Pastinya, produk tertentu? pasti, Oh, iya. pasti, karena itu berkaitan pertama dari HPP, ya kan, harga pokok. Yang kedua berkaitan dari taste, ya kan. Mungkin contohnya kayak Naik. nah, kalau naik perubahan kan pasti pasar. Jadi misalkan brand A sama brand A satu tetes sudah berasa, yang nggak berasa atau rasanya lebih ke asam atau yang manis ya gitu. Jadi kita juga menyesuaikan dengan sesuai dengan R&D-nya kita pengen ke arah mana supaya bisa mengemas sebenarnya ya kan S10 is as simple as S10 yang reguler. Kita punya cita rasa yang berbeda mungkin, nah sempatnya lebih kesempat atau seperti apa, jadi terus kita riset dan develop ulang terus. Kalau misalnya di salah satu supplier itu harganya naik gitu, bapaknya kayak langsung ganti supplier lain atau tetap di supplier yang Enggak, sebelum masuk kita sudah punya harga rata-rata, terus di situ harga jualnya mereka berapa, maka kan bawa ke rata-rata itu. Kemudian saya memposisikan sebagai bisnisnya, kita punya harga spesial, terus kita bikin perjanjian bottom
bottomnya berapa, upnya berapa, bottom upnya berapa. Jadi kenaikannya berapa, ini paling rendahnya berapa. Di saat ini mungkin kita harga rendahnya, tapi misalkan mereka ada promo atau ini pasti disampaikan turun, ya kita ikut turun. Tapi tidak melebihi dari harga paling atasnya gitu. Ini aja tuh. Nah, biasanya kalau orang-orang sini yang datang itu tuh lebih kayak merhatiin harga menunya, rasa atau tempat atau suasana gimana. Saya belum pernah langsung visit satu persatu ya, apa namanya, karena saya random, jadi datanya kurang valid. Tapi saya lihat langsung di komentar-komentar sosial media ya, kalau di sini selain dari tempat itu memang dari pricing untuk minuman sama makanannya memang affordable, dengan rasa yang memuaskan di lidah. Terus kamu tadi minum apa? Kamu apa tadi? Jadi kamu Kopi Amel. kopi Amel. Nah, sekarang saya tanya kembali ke kalian, gimana rasa dan pricingnya? Nah, gitu. Mantap, sesuai. Ataukah sebenarnya rasa seperti ini itu bisa tak rasakan di tempat coffee shop yang fancy, yang let's say pricingnya di atas 20.000. Sependapat nggak? Iya. Ya. Nah, makanya kita kasih tempat untuk teman-teman, untuk semua orang di sini, bahwasanya kita ngopi atau nongkrong nggak perlu mahal untuk mendapatkan sebuah kualitas yang nyaman. Cobalah sesekali es matcha ice. Karena matcha ice, kalau memang yang suka matcha, katanya yang memang suka matcha nggak kemurahan ini jual segitu. Nah, gitu. Karena yang lainnya udah dari 20.000. Ini plus akan ini. Yuk. Kalau evaluasi yang dilakukan tiap hari itu kayak evaluasi karyawan gitu ya Pak? Ya, per divisi. Kalau evaluasi yang saya lakukan, saya tidak hanya mengucap, tapi harus bisa melihat dan mendengar. Jadi sudah lagi. Sudah. Ada itu. Oh sudah. Jadi selain saya ngomong dan melihat, dan saya ingin mendengar, karena saya harus bisa mendapatkan data itu dari semua arah, ya kan? Jangan, kalau saya di sini kan saya bisa lihat kalian berempat. Kalau Ferial cuma bisanya melihat dari sampingnya. Nah, gitu. Jadi saya harapannya kalau itu bisa melihat secara keseluruhan. Jadi misalkan dikatakan bagus ya bagus, karena sudah melihat dari semua sisi. Jangan sampai bagus menurut saya di sini karena ada brandingnya Pulau Jawa. Di sana oh jelek karena ini toh. Jadi saya harus bisa merubah sudut pandang seseorang bagusnya dari sini. Saya harus duduk bersama melihat satu objek itu bisa melihat bagus bersama. Kok shopping? Terus Kalau pengecekan resep atau produk itu kira-kira seberapa sering? Pengecekan produk yang dijual. ngecek apa itu? Kayak segi kualitasnya, rasanya gitu ada nggak kayak pembaruan? Kayak oh ini
kita mendengarkan testimoni lebih ke para pelanggan ya. Pelanggan tetap ya. Kadang kita kasir udah tahu, oh ini yang datang kopi apa. Kadang kita main kira-kira pesen apa nih ya gitu kan. Nah, terus ada salah satu pelanggan ini saya tanyain juga sih, nggak berani kan mereka kalau ngomong-ngomong gitu. Saya tanyain testimoni gimana. Ada beberapa sajian itu yang dia belum dapat rasanya, terus kemudian kita evo. Nah, terus kemudian ada beberapa vendor yang ngasih sampel sirup lah katakanlah A, B, C, D, E, F gitu. Saya kasih blind test A, B, C, D. Kira-kira mana yang enak? Bikin udah kerasa nendang, saya kasih ke konsumennya tadi. Ini sesuai yang dibayangkan nggak? Oh ya ini ya. Oh berarti ini. Nah saya langsung sodorkan ke teman R&D yang juga ini nih. Nah seperti itu kalau pengecekan. Terus kayak kalau kopi misalnya ada kopi baru nih, ya kita lakukan kalibrasi tadi. Opasnya seberapa ini grindernya, halus, medium, apa kan ada ukurannya itu supaya pada waktu diseduh. Kalau yang halus itu langsung ini kan, dan semuanya pokoknya finish di jam 10 udah siap untuk menyambut konsumen. Nah, kalau misalkan di pelayanan ya memang ada standarisasi. Nah, berbeda visi di sama teman saya yang namanya Angga. Kalau Mas Angga itu kan memang orang yang expert di bidang F&B ya korporasi. Jadi mereka dia visinya dia itu lebih tinggi lagi ekspektasinya gitu. Mas saya Riman lagi kita bentuk standarisasi yang sesuai dengan PT kita. Tetap kalau pelayanan ya setelah ini mungkin ada yang kelas udah beres, teman-teman itu langsung tak suruhin berapa supaya mereka di sana sudah bersihin, sudah ready lagi. Ada pengunjung sudah siap meja mana yang ada ditempati. Itu standarisasinya. Kalau menurut Pak Ricci itu hal yang paling penting dalam menjaga hubungan sama pelanggan itu gimana? Dari keramahannya kah? Dari servingnya sendiri? Atau dari produknya? Saya kan orangnya emang ini kan orientasinya customer satisfying kan. Ya, jadi dia puas di sini nggak sekedar makanan dan minuman dan tempat, tapi memang bisa menjadi bagian dari kita. Jadi nggak jarang saya langsung visitable. Misalkan dia sendiri nih lihat ininya apa namanya, lihat kondisinya sendiri pagi-pagi saya datangi kenalan sendiri gini ya basa-basi akhirnya ngobrol kenal. Nah, kemarin salah satu pelanggan namanya sebut saja Tia, lengkap ya jadinya ya. Dia dari usia di atas 30 tahun, ibu-ibu di sini tiap pagi, rata-rata tiap pagi cuman minum tea sama sambil merokok karena dia habis nganterin anak sekolah terus ke pasar terus mungkin itu baru pulang. Nah, lakukan body seperti itu. Kemudian momentumnya kemarin ada acara, dia booking tempat pertama untuk 15 orang. Kemudian ternyata selain itu sebenarnya tujuan saya paling besar nggak di situ sih. Tujuan saya adalah meningkatkan sales. Yes, gitu. Tujuan saya meningkatkan sales, closing rate gitu.
Makanya kan sekarang jarang kan orang bawa cash, ya banyak QRIS. Nah, yang kedua misalkan mereka mau spend di bawah 20.000, mereka harus spend dan kita enak. Makanya kita cash on hand untuk belanja di warung-warung terdekat. Yang pertama, yang kedua untuk kembalian yang lain. Tuh. Oh, masih ada tujuan. Kalau di GoFood, Shopee Food, GrabFood itu udah ada atau Sudah ada, belum publish karena belum siap. Karena nanti kalau memang kita sudah publish untuk yang online, kita harus punya konten khusus untuk penerimaan order online. Karena jangan sampai order online mengganggu aktivitas yang tadi. Gitu. Jadi harus nambah orang lagi, nambah spot yang khusus kita buka untuk di online. untuk tadi apa Kak? Shopee Food Shopee Food sama GrabFood. sama GoFood sudah ada. Jadi nanti nambah tempat buat kayak antri Mungkin masih belum kebayang spotnya di mana, tapi sudah ada, ya harusnya seperti itu gitu loh. Terus penerimaan order seperti apa nanti, ya gini, saya masih fokus untuk yang di visitnya dulu, flow-nya mereka dulu seperti apa. Memang sudah berapa settle, baru saya mikirkan inovasi yang lain gitu loh. Kalau semua tak masukkan dalam, ya kayak gini, kita masukkan sesuatu tapi lubangnya kecil nih, saya tangkapnya mereka kecil nih, itu di tim saya, ya kan, harus bisa memaksimalkan lubang yang ada supaya bisa terserap semua gitu loh, ya kan. Jadi harus mempersiapkan benar-benar semua itu bisa terserap sama tim dan bisa teraplikasi dan terrealisasi sedikit demi sedikit, step by step. Kalau semuanya ya kasihan mereka. Iya. Hasilnya udah pakai aplikasi juga ya? Pasti Kalau boleh tahu nama aplikasinya apa? Allsera.